muhtamalun itu apa? Siyadi tabari, bukan tarjih, bukan tad'if. Ternyata dilanjutkan lagi. Wal aqrabu lil madhhab al awwal. Wal aqrab ini siyadi bahas lagi. Wali kalamhim atani fata amalu kan ditembak. Nah, sehingga madhhab yang seperti itu malhadul kalau hazawalu itu bukan soreh madhab tapi siyagil bahas dari Ibnu Hajar, dan kita tahu yang namanya bahas ya itu masih terbuka sampai sekarang, masih ya balutan Tapi kan sepakat ya kalau misalnya terjadi izalah bukan dengan sifat makruh apa tidak? Iku Ibnu Hajar, selain Ibnu Hajar sama. Makanya ini bahasa Ibnu Hajar kan. Makanya Ibnu Hajar bataan mungkin jenengan nonton ini tak ampun sampai ya. Akhirnya kalau ba'da zawal terus berkumur dengan listerin, kan bukan sifat kan? Yang kalau bagusnya obat itu akhirnya sampai izalah atau khalatul manusia ini makruh apa bukan? Nek cara Ibnu Hajar gimana? Tapi turun utama. Saya kira sampai kita kita berikan kepada Musaheh biar kita mendapat pembahasan yang lebih banyak. Monggo, kesana. Baik, pertama yang kita dari redaksi walayrohu illa lisoimi pada zawal. Ini redaksi ini juga miliknya Imam Nawawi tapi min jihadil madhab. Ada pendapatnya Imam Nawawi yang tidak min jihadil madhab tapi min jihadil muhtar. Di antara contoh-contoh dalam berbagai kitab, ini contoh yang disampaikan Muhtar Nawawi itu diantaranya ya contoh ini. Muhtar Nawawi itu artinya, jadi ini bukan kerancuan, bukan, tetapi ini justru sikap luar biasa dari An-Nawawi. Artinya sikap min haisul madhab wala yukrau ilal so'im pada zawal. Karena yang dinukil dari runtutan kalam An-Nawawi itu menukil dari atas-atasnya tembus sampai Imam Syafi'i itu adalah ilal so'im pada zawal. Meskipun ada pendapat riwayat Imam Syafi'i yang juga mentelan. Kemudian kalau mukhtar itu adalah pilihan min jihadil madrok atau min jihadil dalil. Itu seperti yang ada dalam kitab Al-Majmu'. Sehingga nanti kan ada kaidah bila bertentangan pendapat Imam Nawawi mana yang dipakai. Perlunya aturan main itu demikian. Nah, pendapat yang mukhtarnya Imam An-Nawawi wabi qala al-a'imah as-salasa. Dalam bab ini yang mukhtar Nawawi itu adalah yang cocok dengan pendapat 3 madhab selain dari madhab Syafi'i, itu yang cocok. Nah, min jihadil madhab itu adalah yang min jihadil madhab itu pada zawal, karena itu yang al-manqul, al-madhab al-manqul. Lalu kenapa kok pada zawal? Alasannya itu jelas. Alasannya itu karena pada zawal itu tahayyurul fam itu muncul bisa habisau. Sehingga satu ulama mengatakan, ada pendapat lain di luar pendapat ini, adalah siwakan itu murni tidak ada kemakruhan. Kenapa? Karena siwak itu tidak bisa menghilangkan tahayyurul ma'idah. Karena siwak itu menghilangkan wasatu to'am fil asnan. Sementara bau mulut yang dari orang puasa itu munculnya dari ma'idah atau kekosongan ma'idah. Tidak ada makanan sehingga itu tidak beroperasi, sehingga itu berbau. Oleh karenanya ketika bau itu qabla zawal itu munculnya dari to'am. Ketika ba'da zawal itu adalah munculnya dari saum. Pendapat itu adalah pendapat yang hampir dalam madhab Syafi'i demikian. Meskipun nanti akan ada perbedaan di dalam tafsir. Berikutnya, bagaimana persoalannya bila taghayyur itu muncul dari saum qabla zawal?
Maka kalau menurut Ibnu Hajar, maka ini hukumnya adalah kuliah min awalina. Sebab ini memang munculnya itu adalah dari saum, meskipun awalina. Digambarkan dia memang tidak makan sama sekali. Dia tidak berpuasa. Di alam yata atau muktiron yang selalu adu tabir layan. Sehingga jam 7 pagi itu kok bau mulut, itu adalah bau mulut dari sisi jelas itu munculnya karena berpuasa. Andaikan jam 6 makan, tabir itu tidak muncul. Itu bila persoalan demikian. Sekarang bila persoalannya itu yang dipertanyakan itu apa? Karena itu pertanyaan yang umum ya, maka ya tetapi semuanya pada akhirnya. Bila yang dipertanyakan itu adalah dia tidur, lalu dia tidur itu tentu akan bau mulut ketika tidur. Dan tidurnya itu adalah pada zawal. Jam 1 tidur, jam 2 bangun. Ini muncul yang namanya bau mulut. Bagaimana hukumnya ketika ini? Apakah makruh apa tidak? Karena bau mulut itu munculnya adalah dari tidur, sehingga meninggalkan bau mulut tidak dari saum, tapi itu dari bau mulut. Maka bagaimana kalau demikian? Maka akan terjadi khilaf. Menurut qaul abjad itu tetap hukumnya adalah makruh. Kenapa kok makruh? Sebab layaknya mutabayyurus saum. Pendapat yang abjad begitu. Layaknya mutabayyurus saum, meskipun ada bau mulut dari tidur, tapi bau mulut puasa itu tetap ada. Maka kalau itu dihilangkan, bilang juga. Nah, menurut pendapat Muqabilinya tidak begitu cara berpikirnya. Muqabil abjad maksudnya. Cara berpikirnya enggak. Kalau dia tidur, bau mulut itu inmihal, itu akan tertutup dengan baunya tidur, sehingga hukumnya itu adalah tidak makruh karena menghilangkan bau mulut itu menghilangkan bau mulut dengan sebab tidur. Nah itu memang perkhilafan. Kemudian karena dalam persoalan ini yang dimakruhkan sababnya makruh itu bukan dan tubuhnya siwak, min haitsu datunya bukan, tapi min haitsu izalatu tabayyur bisa babi saum. Lalu bagaimana kalau menghilangkan bau mulut tidak dengan siwak? Maka ini hukumnya akan terjadi ikhtilaf dengan logika yang dibangun oleh para ulama. Kedua-duanya itu, khilaf itu adalah tulul muhtamalun. Dalam Sulamul Muta'alim juga ini sepakat semua ulama begitu. Kaidahnya bila ditemukan redaksi muhtamalun itu dalam kitab syarih. Kalau tidak untuk syarih Al-Murad Al-Mahali, tapi kalau dimaksud syarih atau syuruh itu berarti semuanya. Termasuk Ibnu Hajar, Ar-Razi, As-Sabili itu sama. Maka mutamalun itu yang dimaksud adalah kuat, sama-sama kuat. Berarti kulun mutamalun, kedua-duanya ini adalah pendapat yang kuat. Maka dalam teori semuanya boleh dipakai. Tapi yang akrab itu min haitsul madrab itu pendapat yang awal. Yang awal itu adalah tetap yukrahu izalatul qulub ba'da zawal bi ghairis siwak. Min haitsul idraknya begitu, tidak min haitsul makruh. Kenapa begitu? Sebab ilat yang dibangun kenapa dihukumi makruh? Karena menghilangkan bau mulut. Lah menghilangkan bau mulut itu tidak harus siwak. Itu min haitsul mansusnya kayak begitu. Sekali lagi ini tidak boleh dikarang-karang logika ini. Logika ini tidak boleh dikarang-karang. Kalau dikarang itu harus diilhakan kalau tidak ditemu. Karena ini adalah kita al-madhab itu naklun. Kecuali kalau kita bikin acara sendiri, maksudnya acara sendiri itu kita bikin madhab sendiri ya nggak masalah juga. Kita bangun logikanya, nah gitu. Sehingga kesimpulannya ini ya sudah jelas kalau yang ditanyakan sekedar kenapa ba'da zawal itu adalah yang ada dalam minhaj maksudnya. Kenapa yang ada kalau pertanyaannya hanya bermurnitek, kenapa kok itu dihukumi makruh ba'da zawal? Karena makruh hukumnya di dalam persoalan dalam persoalan menghilangkan bau mulut yang disebabkan oleh puasa. Menurut ijtihadnya para ulama qabla zawal itu tidak disebabkan oleh puasa tapi yang lain. Baru berkembang persoalan-persoalan. Lah bau mulut itu bagaimana nanti? Nah ini dia. Ibqo itu maksudnya ya. Ibqo itu loh. Ibqo itu tadi yang masalah yaumul kiamat dan seterusnya itu tidak masuk ke pembahasan ini yang ditanyakan. Walaupun itu memang ada soal bahwa faat batu itu
Allah maujudun di dunia juga, maksudnya begitu. Kenapa kok di dalam kitab-kitab disebut persoalan yang seperti ini masalah akhirat? Karena kita dapat jazak dari bau mulut itu adalah bil akhirat, walaupun hakikatnya di dunia ini kita sudah dapat. Maka kalau dalam kitab-kitab kitab-kitab tasawuf akan dibahas orang yang bau mulut akibat puasa itu bisa merasakan kebahagiaan sebagaimana orang pakai sikatan, pakai parfum dan sunnah. Kenapa? Karena itu ada apresiasi langsung dari Allah dan itu dirasakan di dunia. Bagi yang tidak secara umum, tidak, di dunia tidak ada apa-apa, tapi di yaumul kiamah. Kenapa kok disebut yaumul kiamah? Li'annahu mahallul jaza, karena di akhirat. Tapi itu tidak ditanyakan dalam persoalan ini. Karena yang dipersoalkan adalah seperti yang di dalam wala yukrau illa lisoimi ba'da zawal. Lah, di dalam Fathul Qorib yang ditampilkan itu adalah yang pendapat min haisul muhtar. Kenapa begitu? Ya karena untuk kelengkapan, maksudnya begitu, untuk kelengkapan pendapat. Karena kalau diambilkan Imam An-Nawawi yang tidak al-muhtar tapi yang min jihadil madhab itu sudah sama, maksudnya begitu, tidak perlu ada waqulun Nawawi. Makanya dipilih yang al-muhtar, karena yang al-muhtar itu yang berbeda dengan mayoritas. Karena kaidahnya mustalahat al-muhtar itu adalah berbeda dengan mayoritas. Karena mayoritas itu pakainya adalah maqbulul madhab. Kenapa kok Imam An-Nawawi berbeda? Karena minhajul idrok dan dalilnya Imam An-Nawawi itu lebih kuat menurut beliau itu adalah pendapat yang mutlak. Tapi bagaimanapun minhajul dalil, Imam An-Nawawi tetap menyatakan itu dengan terbukti terdokumentasi di dalam kitab Minhaj. Nah, itu para ulama itu memang demikian. Kalau menurut aturan resmi, ini yang sesuai dengan mayoritas pendapat ulama. Banyak orang seret-seret guru saya ini sampai Imam Syafi'i adalah kesimpulannya wala yukro ila usoib pada salah. Tapi menurut pendapat saya dari sisi idrok, pemahaman saya, dalil dan seterusnya, maka al-muhtar kadamul ikros secara mutlak. Itu kalau dirangkumkan nanti akan ada pendapat demikian. Iya, kenapa begitu? Karena secara qawaid itu adalah sama dengan qawaid itu cara memahami dalil tadi itu, dalil yang ada beberapa dalil yang dikasih dan tidak kasih dasarnya. Ya, kalau itu nanti tidak ada secara mansus dan secara qawaid tidak sama, maka itu tidak boleh dinisbatkan kepada pendapat Asy-Syafi'i. Berarti itu pendapat yang gharib, pendapat aneh. Produknya berbeda, tapi kalau istinbat dan tahapannya sama, berarti tetap dalam rangka madhab. Dalam kerangka madhab. Itu contohnya yang dulu dikritik oleh para ulama adalah masalah irtifa. Jadi irtifa imam dan makmum. Irtifa imam dan makmum, Imam An-Nawawi itu menyimpulkan mutlak, baik itu di masjid ataupun tidak di masjid. Nah, ulama pada waktu itu termasuk Sulaiman Al-Qurdi itu mengecam, gak bisa, karena dalam Al-Qum itu tulisannya yang makruh itu adalah fil masjid. Nah, gitu. Fil masjid itu yang makruh. Akhirnya ditentang gawe karepe dhewe. Ternyata suatu saat itu ditemukan ada dalam kitab lain Imam An-Nawawi juga memakruhkan sholat di Ka'bah yang irtifa itu. Akhirnya itu yang dimaksud ittiba kepada Syafi'i min haisul qawaid. Qawaidnya irtifa itu berarti tidak istiwa antara bainal makmum wal imam. Sehingga itu tidak dapat bainal masjid wa qalijal masjid. Itu untuk mencontohkan dari sisi Imam Syafi'i, Imam Nawawi yang merumuskan hukum tidak sama dengan mansus tapi pakai qawaidus Syafi'i. Itu di mukadimah awal-awal dalam dalam kitab Qawaidul Madaniyah Sulaiman Al-Qurdi. Saya kira clear kalau ini persoalannya. Mungkin sedikit. Itu pun saya tadi. Cuman yang mulai sekali ini itu dari tata cara Imam Nawawi beristinbat. Terus sama tadi masalah takbir apa jadi mustalahat ikhtiyar. Mustalahat ikhtiyar niku ngeten mustalahat ikhtiyar itu kalau misalkan ikhtiar kalau misalkan sigot ikhtiar Imam Nawawi di Raudhah ikhtiarnya itu ya adu minal madhab
kalau misalkan selain di Raudhah itu kharij minal madhab. Soalnya ikhtiarnya Imam Nawawi di luar Raudhah itu min haitsu dalil, dan kita tahu madhab itu binakal lebih dalil. Itu yang pertama. Terus tadi di Bajuri niku mengatakan pulau agak rancu diriku dalam thariqah istinbatnya. Atau mungkin nanti Imam Nawawi punya tata rujak, sehingga di Bajuri itu mentaklili Imam Nawawi mengatakan ada mungkalah mutlak itu karena kenapa? Karena taksisnya itu menggunakan fahwa. Nah, kalau ini sekalian menerima, soalnya kita tahu bahwasanya tanggoya wa yajuzu at-takhsisu bil fahwa. Nah, dari sini pertanyaan kok, apakah tafarrudat Imam Nawawi dalam usul fikih itu juga banyak seperti halnya ikhtiar beliau, sehingga soalnya dalam satu permasalahan yang disorehkan sama Syekh Zakaria Al-Ansori kan permasalahan al-amilah madhabalahu. Apakah al-ami ini harus yalzam di madhab muayyan atau enggak? Di situ waqtar Nawawi bi'adami. Itu kan ikhtiarnya Nawawi yang disorehkan sama Syekh Zakaria Al-Ansori di situ. Apakah dalam permasalahan ini juga teman-teman mungkin punya takbirin atau penjelasannya, Imam Nawawi ternyata dalam permasalahan wa yajuzu at-takhsisu bil fahwa itu Imam Nawawi juga ikhtiar beliau tidak boleh atau gimana. Soalnya yang dinakal di Bajuri itu seperti itu. Beliau nggak ambil karena apa jenenge maksus bil fahwa, dan kita tahu bahwasanya wa yajuzu at-takhsisu bil fahwa. Apakah dalam usul ternyata beliau ini punya tafarrudat sendiri juga? Ini sudah keluar dari apa yang kita bahas dan kita rumuskan, ini nanti akan panjang. Jadi ya kita sudahi, tapi kalau mau harus saya jawab ya saya jawab, tidak apa-apa. Sama baca dalam tabir, karena yang banyak sih sebenarnya. Tapi yang terbaru yang saya baca, terbaru itu maksudnya 2 hari yang lalu saya itu baca lagi tabir itu, bahwa bila ada ikhtiar itu yang paling, walaupun mayoritas itu doif, hanya ada di beberapa tempat yang tidak lemah, itu ya kitab Raudhah, tapi majmu' urutannya itu adalah majmu' yang bila terjadi, sehingga bila ini disebut hanya Raudhah kemudian tidak Raudhah, maka selain Raudhah bermasalah, ini malah balik nanti. Sama dia di tabir itu karena yang terbaru, maksudnya setelah penelitian dari penelitian itu baru muncul ada kitab-kitab yang ke bawahnya ya. Jadi mustalahnya begitu. Sehingga ketika ta'arud, maka berarti yang dipakai adalah pendapat An-Nawawi itu yang ada dalam kitab Majmu'. Itu tidak hanya berkaitan dengan Raudhah, dijamin semua kitab akan demikian. Kemudian kalau di dalam tabyin itu diikmalkan pendapat La'amila Madhabalah itu adalah La'amila Madhabalah itu Qobla Muqarrarit Madhab, sebelum Qobla Muqarrar. Tapi Ba'da Muqarrar, Ba'da Namirofi itu tidak boleh. Sehingga di dalam ibarat-ibarat yang mengatakan bahwa apabila ada orang sholat, misalkan ada salah satu nawaqidul wudu, kemudian dia tidak memenuhi syarat ini, kemudian di dalam sholat itu dia kan tidak memenuhi syarat madhab Syafi'i, terus taklid badal amal, maksudnya begitu. Ini tidak boleh, fatal ami tidak boleh. Kenapa begitu? Karena kalau dulu memang belum muqarrar madhab, sehingga tidak tahu. Kalau sekarang itu tetap tidak boleh, sehingga yang dimaksud taklid badal amal itu ketika dia tidak tahu dalam sholat itu, sehingga yang dimaksud talaqu bil ibadah, maka itu adalah tidak muncul. Kira-kira begitu. Kalau persoalan kaidah usuliyah ini akan lebih panjang lagi, karena madarna itu adalah dhannul mujtahid, sehingga kadang qawaidnya itu sama. Ini seperti yang saya contohkan kalau yang qawaidnya itu sama, tapi rumusan hukumnya berbeda. Qawaidnya itu berbeda, hukumnya itu bisa sama, tapi min haitsu yang lain. Nah, untuk per hari ini saya belum tahu, kelihatannya memang tidak ada yang mentakrib dalam persoalan madhab bila terjadi mukhtalaf. Bahkan Jamul Jawame sama Syarah Mahali seringkali mengkritisi arisan itu sendiri. Mengkritisi itu baik kadang Imam Syafi'i dianggap salah kutip dan seterusnya ketika menanggapi pendapat yang lain. Sehingga kalau mau kita pertanyakan itu, nanti kita akan sudah keluar dari konteks ini. Pertanyaannya ini begini,
kita akan mengkritisi bagaimana metodologi yang dipakai oleh An-Nawawi dalam merumuskan mazhab Syafi'i. Itu nanti akan menjadi pertanyaan begitu. Lalu bagaimana hukumnya Imam An-Nawawi berbeda dengan kitab Ghayatul Usul? Ya jelas boleh kalau kan itu, kalau pertanyaannya adalah begitu. Nah, kira-kira menjadi jelas boleh. Karena nama An-Nawawi itu adalah di atasnya Ghayatul Usul. Nah, Ghayatul Usul dalam hukum usul itu tidak dalam rangka untuk merumuskan hukum mazhab, tapi dalam persoalan qawaid. Qawaid itu berarti adalah hukum yang ijmaliyah. Untuk urutnya nanti akan yang saling melihat dalil-dalil yang banyak itu. Karena nanti qawaidnya sama, kadang dalilnya ini dalam teori qawaid itu qawaidnya sama, tapi persoalannya satu menganggap hadis ini bisa dipakai hasan, satu ini dianggap dhaif. Seperti nanti dalam bab doa itu kan ada di dalam kitab-kitab kita itu adalah dipakai yang tangan itu, wudu dan seterusnya. Tapi menurut Imam Nawawi itu nggak ada dalilnya. Kenapa begitu? Karena dhaifnya itu dhaif jiddan. Bahkan itu diduga itu adalah maudhu. Beda kalau yang tidak demikian, yang tidak sampai maudhu, sehingga dhaif itu yang layas tadu dubu. Sementara dalam konteks ini istadar dubu. Nah ini perkhilafan pada akhirnya. Qawaidnya sama, bahwa yang boleh untuk dipakai itu adalah dhaif dalam Fadhailul Amal. Ini dhaif apa tidak? Nah, yang tidak boleh dipakai yang istadar dubu. Terus kasus dalam doa setiap tangan dan seterusnya itu istadar dubu apa enggak? Nah maka itu dikembalikan kepada pakar hadis, ke dhaifan dan seterusnya. Tapi qawaidnya ini tetap sama. Nah ini kalau dilanjutkan ini panjang karena kita nanti akan membahas konsep itu sehingga keluar dari wala yukro illa lisoib batas Jawa. Itu ini sudah clear. Untuk penjelasan sedikit, pengaruh dari perbedaan istimbatnya Imam Nawawi apakah apakah dipengaruhi dengan kondisi beliau ketika mempunyai statement yang mungkin berbeda? Apakah pengaruh? Contoh diantaranya, beliau di satu sisi mengatakan makul secara mutlak, satu sisi ba'da zawal. Itu dari bahasa beliau sendiri loh ya. Nah, pengaruh dengan perbedaan statement seperti itu apakah enggak pengaruh terhadap mungkin ya lingkungan atau mungkin kondisi pada waktu itu memang beliau harus mempunyai statement seperti itu, tapi tidak menghilangkan dengan adanya istimbatun nakli dan juga qaul mukhtar pendapatnya beliau sendiri. Tapi kalau kenapa Imam An-Nawawi itu dijadikan sebagai muharrirul madhab itu banyak alasan. Meskipun itu ada ulama lain seperti Taqiyuddin As-Subki itu dianggap ahlamu menurut banyak orang. Tapi Imam An-Nawawi itu yang betul-betul mentahrir pendapatnya Asy-Syafi'i. Jadi tidak pernah beliau itu keluar dari mansus sama qawaidnya Syafi'i. Itu yang jelas di dalam kitab-kitab seperti Faidul Madaniyah, Faidul Madiyah. Kemudian kalau yang lain itu enggak, misalkan Imam Sa'roni itu seringkali mengatakan saya dapat ini dari guru saya. Guru saya itu adalah Syekh Ali Al-Khazi. Dapat dari gurunya yaitu Nabi Khidir. Sama enggak percaya kalau jadi Nabi. Imam Sa'roni kan sering model gaya Nabi Khidir lagi Imam Sa'roni demikian. Terus kenapa kok Ibnu Hajar yang akhirnya kenapa Ibnu Hajar? Karena Ibnu Hajar itu Nawawi tidak lepas dari prosedurnya, metodologinya Nawawi. Maka yang dijadikan mutabar ya kayak begini begitu. Tapi kalau ada mungkin alasan lain bisa jadi iya, tapi belum tahu. Dan itu mungkin tiap kasus akan beda-beda. Kali ini Pak. Yang tadi itu mungkin jangan coba mutolah lagi. Yang tadi masalah majmu sama raudhah. Itu yang jangan sampaikan itu ketika ta'arud. Iya. Nah, yang saya sampaikan itu ikhtiarnya. Makanya Tawaid Madaniyah ini yang takbir ya. Wahina idin anna takbir bil mukhtar yufidu annahu khilaful manqul fil madhab. Lamah taro inuhu min jihati dalil wa hadha mahalluhu fi ghairi rawdah wa amma fiha fahaythul abara bil mukhtar wa lam yunabbih ala annahu mukhtar min haitsul dalil fayakunu mukhtar min haitsul madhab wa al sehingga ketika selain di rawdah Begini saya jelaskan. Jadi ya saya tidak lengkap tadi yang menjelaskan ya. Kenapa jadi begini? Saya urutkan.
majmu itu kenapa muhtarnya itu lebih banyak tidak mangkul? Karena majmu itu syaratnya itu tidak runtut ke al-muzani. Sementara yang lebih banyak diadopsi pada itu adalah al-muzani, baru kemudian adalah Imam Haromen, kemudian Wajiz, kemudian Al-Muharram. Nah, ada syarat kabir itu adalah syarat wajiz. Nah, itu masuk ke raudhah. Sehingga raudhatun kitab raudhah itu pasti mangkul. Karena raudhah itu adalah mensarai dari dasar wajiz. Sementara majmu seperti dalam pengakuannya musonef dalam mukadimahnya, ini memang syarat muhadzab judulnya, tapi sebenarnya ini bukan syarat muhadzab. Tapi saya akan jelaskan semuanya berdasarkan dalil dan berdasarkan idrok, tidak hanya madhab Syafi'i, bahkan semua madhab. Maka di situ akan ada pendapat yang aneh-aneh. Nah, tapi itu yang paling kuat. Kenapa? Karena idrok dan jihadnya itu muncul dari Imam An-Nawawi. Kenapa kalau raudhah itu dari si mangkul paling oke? Maksudnya perbandingannya kalau dengan minhaj, karena raudhah itu adalah mensarai dalam merangkum kitab syarh kabeh wajiz itu. Lah wajiz itu mensarai dari wajiz. Nah, baru kalau ada tambahan itu zawaid raudhah. Jadi ya memang begitu. Jadi kalau bab ini kayaknya saya hafal maksudnya. Karena saya sudah berulang-ulang lah kalau baca yang kayak ini. Saya kira cukup. Saya kira cukup. Musyawarah minhaj pada bulan ini telah selesai kita laksanakan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan, mendapatkan manfaat. Untuk selanjutnya adalah penutup pada doa akan memohon kepada yang sepuh Ustaz, monggo. Soal arti pada sepuh.